Setelah dilihat, dikirim lewat email, ternyata mereka mau. Jadi saya share link kuesionernya, terus ya tinggal nunggu responden masuk aja. Itu yang rasanya agak berat, mengumpulkan responden. Kayaknya masalah umum untuk para peneliti itu memang ngumpulin responden. Ya, ngumpulin data lah intinya. Tapi syukurnya Bang Goku bisa ngelewatin itu semua. Bisa. Kalau diusahakan bisa. Oke. Nah, anggap aja setelah perjuangan panjang dari Bang Goku tadi, data Bang Goku udah lengkap, terus analisisnya juga udah selesai. Ya. Sekarang waktunya menulis. Tentunya bagi banyak orang ini adalah fase yang paling menakutkan buat mereka. Bagaimana sih tips dari Bang Goku untuk menulis manuskrip yang baik, terlebih untuk pemula? Oke, untuk menulis hasil temuan penelitian kita, ini salah satu saran dari saya. Yang dapat dilakukan adalah kita cari satu penelitian dari, misalnya kita mau buat penelitian jurnal yang yang sama topiknya gitu. Kita cari, saran saya jurnal yang benar-benar diakui atau terakreditasi, itu jurnal dari Scopus. Cari saja jurnal Scopus, ikuti benar-benar alur pembahasannya. Itu bisa menjadi referensi kita. Misal begini, setelah dia bahas data terkait data karakteristik responden, cara dia menarasikan itu bagaimana, itu bisa kita ikuti. Kemudian cara dia menarasikan validitas, reliabilitas, terus hipotesisnya bagaimana, itu bisa kita ikuti. Dan itu benar-benar membantu saya. Jadi waktu itu ada satu jurnal yang saya pakai untuk saya ikuti alur analisisnya. Dan benar-benar sama gitu. Mulai dari, walaupun objeknya beda, tapi metodenya sama-sama CBSM, terus sama-sama pakai aplikasi Amos juga, alat analisis Amos. Jadi benar-benar bisa diikuti sampai membuat kesimpulan dan rekomendasi. Gitu. Nah, sekarang naskahnya udah siap. Ya. Terus lalu sudah juga submit ke jurnal. Waktunya kita beralih ke proses peer review. Ya. Proses peer review ini sering digambarkan sama orang-orang sebagai neraka bagi sebagian peneliti muda. Nah, dari 1 sampai 10 nih, seberapa seram sih proses ini kalau menurut Bang Goku? Kalau awal-awal dulu, saya rasa ya seramnya 10 awal-awal. Tapi kedua, ketiga kayak karena udah pernah, jadi ya enteng aja karena udah tahu alurnya kan. Nah, buat teman-teman juga nih kalau misalkan mau melakukan publikasi, jadi sebenarnya alur publikasi yang saya tahu ya dari sudut pandang saya. Yang pertama itu kita harus tahu dulu jurnal mana yang mau kita tuju. Dan pastikan jurnal itu skopnya sesuai. Skopnya itu maksudnya kriteria mereka. Jadi ibaratnya orang manusia, misalnya nih saya menerima kriteria yang tinggi, terus berkulit putih, nah, misalnya gitu. Jadi jurnal juga punya itu. Jurnal misal dia nerimanya topik yang membahas kepemimpinan misalnya, atau membahas ekonomi kreatif misalnya. Jadi kalau misalkan jurnal kita tidak membahas itu, kalau kita paksakan mau masuk publis di jurnal itu, mereka tidak mau, mereka akan menolak. Sehingga akan capeknya ke kita adalah kita harus cari jurnal lain, pindah template lagi, itu memakan waktu. Jadi saran saya benar-benar kalau misalnya kita meneliti tentang ini, kita kalau mau publish itu cari jurnal yang kriteria mereka akan membahas terkait topik kita itu. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita biasa, kalau untuk mahasiswa S1 sebagai pengganti karya akhir, itu ada namanya target dapat LOA. LOA itu semacam surat cinta dari publisher gitu, bahwa jurnal kita itu diterima. Dan itu kalau di S1 itu dijadikan sebagai syarat pengganti skripsi. Nah, itu kita bisa melihat ada yang namanya frekuensi publishnya. Jadi misal nih dari kampus itu menyaratkan sekarang bulan November, misal syarat mereka adalah paling tidak Desember itu harus dapat LA. Maka kita jangan cari jurnal yang mereka itu publishnya di periode Juni misalnya, pertengahan tahun 2026 nanti, itu terlalu lama. Jadi coba cari jurnal yang akan publish di Desember. Biasa mereka itu LOA-nya cepat keluar kalau misalkan memang ada periode publishnya. Nah, seperti itu. Mendengar abang nyebut tadi 10, ratingnya langsung kayak wah horor sekali ya. Itu pertama aja. Setelah itu udah aman aja. Jadi saran-saran kalau misalkan mau melakukan penelitian nih, coba tanya-tanya aja ke orang yang udah pernah. Jadi biar dapat gambaran, Bang, alurnya bagaimana sih misalnya. Atau misal ke dosen, Pak, Bu, alurnya bagaimana sih setelah ini? Saya ngapain? Setelah itu saya ngapain? Nah, saya saran seperti itu. Kalau misalnya anak formasi, teman-teman formasi ada mau publish misalnya, saya sarankan publish jurnal ya.
saya sarankan ya kalau mau awal-awal itu di jurnal yang internasional Copernicus. Kenapa? Karena itu ibaratnya mereka itu ringan itu toleransinya tinggi. Jadi mereka tidak menuntut banyak-banyak yang harus macam-macam, ini harus begini, enggak. Intinya sesuai dengan kriteria mereka, terus formatnya juga sesuai mereka akan terima. Dan biayanya lebih mudah. Ada yang 100.000, ada yang 200.000. Jadi kalau misalkan dalam penelitian itu kan bisa 5 orang ya. Misalnya teman-teman formasi ada 5 orang yang mau melakukan publikasi, maka patungan nih kalau misalnya biayanya 200.000, ya bisa aja patungan berapa gitu. Atau pakai uang kas formasi seperti itu. Nah, tadi kan kayaknya abang tuh kayak banyak melakukan komunikasi atau diskusi ya kepada orang banyak, entah itu dosen atau waktu abang terjun langsung ke lapangan gitu. Nah, selama abang tuh melakukan penelitian ini dan melakukan diskusi dengan banyak orang, ada nggak sih kayak kritikan yang diberikan oleh mereka ke abang gitu? Biasanya bentuk kritiknya tuh seperti apa? Kalau kritikan itu saya menerima kalau misalkan bukan kritikan spesifik lah ya, mungkin teguran gitu, tegurannya itu seperti ini misal begini, pas waktu itu saya waktu itu olah datanya mau pakai Amos, sedangkan teman-teman saya yang lain mereka pakai aplikasi Smart PLS. Nah di situ kan lain, teman-teman saya bilang kamu beda sendiri, nanti bagaimana, ujung-ujung nanti kamu harus belajar sendiri loh gitu kan. Nah tapi saya rasa tidak masalah, tapi intinya pada saat itu saya belajar juga aplikasi yang mereka pakai, sehingga diskusinya itu tetap sama mereka juga. Karena saya rasa ya cara kita mengolah data itu walaupun teknis pada aplikasi itu berbeda-beda, tapi ujung-ujungnya kita akan mencari validitas, reliabilitas, kesimpulan hipotesis seperti itu. Jadi saya rasa sama tujuannya, yang cuman caranya aja yang berbeda kayak gitu, karena aplikasinya berbeda. Jadi paling teguran seperti itu dari teman. Nah, di penelitian ini kan pasti ada fase yang kayak tadi disebutin tuh, kayak ada fase revisinya revisi. Atau ditolak gitu. Nah, mungkin dari beberapa orang gitu ada nggak sih kritikan yang sedikit pedas atau nggak enak di hati. Nah, udah pasti ya komentar-komentar pedas tuh punya potensi untuk mematahkan semangat gitu. Nah, lalu menurut Bang Goku bagaimana kita bisa nyikapin komentar-komentar yang terasa pedas ini? Oke, nah terkait ini waktu itu gini. Jadi waktu itu kan dari kampus itu kan, dari program studi itu kan cari 7 orang yang akan didanai untuk publish di Scopus. Nah, beratnya begini. Ini pengalaman pertama sebagai peneliti nih, langsung nembak Scopus. Waduh, berat sekali gitu kan. Nah, adalah nama saya di list itu, terpilih gitu. Terus sama-sama bilang kayak tepuk-tepuk sini. Kalau kata gua gitu, semangat aja dah. Karena Scopus itu kan ya yang kita tahu mereka punya kriteria yang standarnya tinggi gitu kan. Tapi di situ saya rasa kalau pihak prodi itu punya pertimbangan juga kenapa milih penelitian si A, si B sebagai apa ya yang mau mereka danai untuk publish ke Scopus. Saya yakin mereka punya kriteria. Di situ saya berusaha menguatkan diri, bisa. Itu kita juga tidak dibiarkan sendiri gitu kan. Kita akan dibimbing juga, dan kita bisa bertanya juga kepada orang yang dosen lah ya, dosen yang udah pernah publish di Scopus. Jadi ya intinya kita minta masukan, minta review lagi, Pak Bu ini kurangnya apa. Jadi kita intinya jangan merasa takut untuk direview, direvisi atau dikata ini salah, ini kurang tepat. Nah itu jangan takut untuk itu. Intinya kita jadikan itu pertimbangan untuk perbaikan tulisan kita agar lebih baik. Nah seperti itu. Berarti menyikapinya tuh kayak misalnya dapat komentar tuh jangan dimasukin ke hati, tapi dijadikan saran-saran yang harus diterapkan. Iya, yang membangun lah. Gitu. Oke. Nah, akhirnya kita balik lagi tapi nih ke revisi. Ya. Setelah revisi berkali-kali, naskahnya pun udah diterima, juga dipublikasi. Apa yang terjadi setelah publikasi nih Bang? Apakah itu berarti tugasnya udah selesai? Oke. Suatu kebahagiaan ketika kita melihat LOA selamat, jurnal Anda diterima pada bla 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 selamat, artikel Anda diterima pada jurnal bla 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 gitu kan. Kita udah senang tuh. Selanjutnya misal dia bilang akan dipublish pada bulan Desember misalnya. Kita Desember nanti kita melihat benar-benar udah dipublish.
Senangnya lagi kalau jurnal kita itu, kita lihat nih, kita kan bisa melihat perkembangan jurnal kita itu bagaimana. Publikasi kita itu bagaimana. Udah ada orang yang baca itu sampai 100 lebih. Kalau waktu itu saya kayak excited banget gitu. Lihat jurnal saya itu dibaca oleh orang tuh udah 100 lebih dalam waktu 3 harian. Terus udah di-download orang juga beberapa kali. Terus saya cek nih, saya coba download, terus saya masukkan ke Mendeley gitu kan. Saya coba citasi Syahlidi et al. 2024 gitu kan, kayak ada kebahagiaan tersendiri. Nah seperti itu. Jadi kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu dapat membantu orang lain, dapat berkontribusi, baik itu dari secara teoritis ataupun praktis mungkin ya. Karena penelitian ini kan bisa manfaat teoritisnya misal dijadikan sebagai referensi bagi orang lain untuk membangun penelitian lagi, atau sebagai praktisnya itu ya dapat digunakan oleh orang-orang yang terkait objek yang kita teliti untuk membuat suatu kebijakan atau pertimbangan. Nah seperti itu. Jadi ada kebahagiaan lah seperti itu setelah kita menyelesaikan penelitian. Oh, jadi secara nggak langsung tuh ada juga tanggung jawab untuk menyebarluaskan ilmu tersebut yang udah dipublikasi. Betul. Oke. Nah, sekarang untuk para peneliti muda atau untuk yang lagi nonton atau mahasiswa yang mungkin sedang patah semangat karena penelitiannya mentok atau papernya ditolak berulang kali. Apa pesan Bang Goku untuk mereka? Oke, teman-teman yang sedang melakukan penelitian lagi semester akhir atau yang ingin memulai. Jadi penelitian ini nggak harus tunggu semester akhir ya. Mau semester awal, mau coba-coba juga boleh. Di jurnal Copernicus lah, mau awal-awal mau terjun penelitian coba-coba boleh di Copernicus karena lebih mudah dan lebih murah juga. Nah seperti itu. Teman-teman bisa memulai dengan 3 hal tadi yang saya bilang. Jadi teman-teman tidak, daripada pusing-pusing mencari masalah, apa nih masalah gitu. Coba teman-teman 3 hal, pikirkan 3 hal. Bisa lewat fenomena gap, bisa lewat riset gap. Ketiga itu theoretical gap, tapi tidak saya rekomendasikan. Kemudian teman-teman bisa cari orang yang udah pernah melakukan penelitian untuk tanya bagaimana alurnya. Setelah ini mulai dari mana, kemudian setelah ini apa. Itu penting banget bagi untuk teman-teman melakukan penelitian awal pertama kali, karena itu akan memberikan gambaran kepada kita atau arah yang harus kita lakukan. Nah, setelah itu untuk publikasi kita cari jurnal yang sesuai dengan topik penelitian kita. Intinya mereka itu menerima topik yang akan kita publish. Nah seperti itu. Selanjutnya kita terima aja revisi dari jurnal itu ada meminta, revisi ini kalimatnya kepanjangan atau ini kalimat terlalu pendek, tolong dinarasikan lebih baik lagi. Nah seperti itu, kita ikuti saja. Intinya proses itu dapat kita lalui kalau kita punya orang yang dapat kita tanyai. Nah seperti itu. Lebih mudahnya kalau kita ada mentor atau dosen pembimbing. Kalau misalkan tidak harus dosen juga, misalkan kepada senior yang udah pernah publish jurnal kayak gitu. Itu adalah pesan yang sangat menginspirasi dan membantu sekali. Oke, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bang Goku Syahlidi SM untuk wawasan dan cerita yang sangat berharga yang dapat membuka mata bagi kita semua tentang sulitnya melakukan penelitian dan publikasi serta memberikan tips bagaimana mengatasi kesulitan tersebut. Nah, untuk para pendengar Forecast, semoga episode kali ini bisa mengobati rasa penasaran kalian tentang dunia riset dan publikasi. Semoga juga pengalaman dan tips dari Bang Goku tadi bisa bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan podcast ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya.